Halo guys, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang beda banget dari biasanya. Jadi ceritanya gini guys, saya baru aja nemu satu game simulator manajemen sepak bola yang menurut saya mirip banget kayak Football Manager. Dan jujur, ini sih bener-bener gokil. Namanya Soccer Parts. Pas pertama kali buka game ini, insting manajer saya langsung merinding gitu aja guys. Jadi ini tuh bukan tipe game klik-klik manja yang sekali pencet langsung dapat pemain bintang. Enggak guys, beneran. Jadi ini tuh game ekosistem sepak bola real yang jalan secara global. Nah, buat pembuktian awal apakah taktik racikan saya mempan di Eropa, hari ini saya sudah resmi tanda tangani kontrak buat ngambil alih kursi pelatih di klub kasta bawah Liga Spanyol, yaitu Antequera. Tapi pertanyaannya, kira-kira bisa nggak sih taktik lokal kita ini ngacak-ngacak kompetisi ketat di Spanyol? Dan menurut kalian, kalau sempat main game kayak gini, kira-kira taktik, strategi, dan formasi seperti apa nih yang bakal kalian terapin? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Nah, sebelum kita jelajah ke panggung global yang lebih luas, kalian pasti penasaran kan? Gimana sih sistem kompetisi jadwal tanding di Soccer Parts ini? Oke, jadi ini dia poin yang bikin insting manajer saya tertantang banget guys. Salah satunya karena pertandingannya itu jalan secara real time ngikutin jadwal kalender sepak bola asli kayak di game Top 11 guys. Asli keren banget. Jadi jangan harap kalian bisa skip hari seenaknya kayak di game offline ya guys ya. Dan coba kalian lihat rekam jejak tim saya di menu ringkasan ini guys. Di laga sebelumnya, taktik lokal kita terbukti ampuh bahwa Antequera menang meyakinkan dengan skor 3-1 pas tandang ke markas San Juan de Alicante. Tapi ingat guys, kita nggak bisa santai-santai dulu guys, karena fokus kita sekarang langsung beralih ke laga berikutnya. Jadi, Antequera bakal menjamu Sanlúcar de Barrameda di kandang kita sendiri. Lihat guys, di situ tertulis jelas kalau laga baru bakal kick off dalam 2 hari lagi. Tepatnya hari Minggu jam 1 dini hari. Asli. Ini sih bener-bener berasa kayak lagi nungguin jadwal tanding tim kesayangan kita di dunia nyata nggak sih? Iya kan? Berhubung musuh kita berikutnya punya posisi liga yang lumayan merepotkan, jadi hari ini saya sudah siapin racikan taktik khusus buat menghadapi Sanlúcar nanti. Ya, kali ini saya bakal pasang formasi kokoh 5-3-2 atau 3-5-2 sebenarnya. Struktur ini sengaja saya pilih buat numpuk pemain di area belakang dan di area tengah. Tujuannya jelas, biar pertahanan tim kita nggak gampang ditembus lawan, guys. Lihat deh kompetisinya. Di barisan paling belakang, kita pasang pagar betis 3 bek tengah sejajar yang dikomandoi oleh Rodriguez, Herrera, sama bek tangguh kita, guys. Mereka nanti bakal dibantu 2 bek sayap dinamis, Martinez di kiri, dan 2 di kanan yang siap maju mundur buat bantu serangan balik cepat. Nah, untuk urusan pengatur ritme permainan di lini tengah, ada trio gelandang pekerja keras kita, guys, yaitu si Codina, Fresneda, sama si Marin. Mereka inilah yang bertugas memutus aliran bola musuh sekaligus ngasih umpan-umpan matang ke lini depan ya guys ya. Terus ujung tombaknya siapa bang? Oke, jadi saya persain penuh ke duet striker tajam kita, Botella dan juga si Jamet. Jamet lagi. Dengan gaya bermain bertahan dan instruksi tempo normal plus tackle ringan, kita bakal bikin frustasi musuh pas mereka coba nyerang guys. Lalu, boom, kita hantam balik lewat counter attack kilat dari kedua set kita. Gimana menurut kalian? Racikan taktik 5-3-2 ini udah siap mengamankan 3 poin di kandang kita belum? Coba komen di bawah guys. Nah, sekarang coba kita bedah fitur yang sempet bikin saya geleng-geleng kepala, yaitu menu peta dunia. Lihat guys, titik-titik biru ini nyebar rata di seluruh dunia. Ini artinya ekosistem Soccer Parts itu bener-bener hidup dan dinamis banget. Setiap titik yang kalian lihat itu isinya liga, klub, dan manajer asli yang lagi saling sikut tiap hari guys. Dan sebagai anak bangsa, jujur tangan saya gatel banget pengen geser petanya ke arah Asia Tenggara. Dan pas saya cek, ternyata Indonesia masuk dan aktif banget di game ini guys. Asli nggak nyangka sih, bener-bener gokil. Lihat guys, titik kompetisinya kelihatan jelas banget membentang dari sepanjang Pulau Jawa, Sumatera, sampai ke wilayah lainnya. Nah, pas negara kita diklik, datanya bener-bener niat banget sih. Tercatat ada 34 klub lokal dan 924 pemain Indonesia yang aktif di dalam sistem ini guys. Kompetisinya sendiri dibagi jadi 2 kasta, yaitu IDN Divisi 1 dan IDN Divisi 2. Coba kalian fokus ke kotak hijau yang saya tandai ini. Ada 22 lowongan kerja manajer yang lagi open di Liga Indonesia guys. Jadi buat kalian yang mau ngerintis karir pelatih dari nol di tanah air, peluangnya kebuka lebar banget nih guys. Lucunya lagi nih guys, lucunya. Coba lihat bagian berita terbaru di bawah guys.
Jelas ini sih lokal abis ya guys ya. Ada info transfer pemain ke Ternate, kabar tim Sidoarjo, Tangerang, Lamongan, sampai ke Laskar Mataram guys. Semuanya ada loh guys. Tapi berhubung saya udah kadung komitmen di Spanyol bareng Antequera, Liga Indonesia jelas sih bakal jadi destinasi impian saya di kesempatan berikutnya. Oke, sekarang kita intip menu kompetisinya langsung guys. Nah, ini nih bagian turnamen cup kompetisi kita guys, yaitu Indonesia. Namanya IDN Cup. Nah, berhubung saya adalah manajer top 11 gratisan garis keras, mata saya langsung melotot pas lihat angka hijau di pojok kanan atas itu guys. Widih, 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 widih. Lihat. Di situ tertulis prize pool alias uang hadiah sebesar 1,22 juta dolar guys. 1,2 juta USD. Kalau kita rupiahin sekarang nilainya nembus 19 miliar rupiah lebih. Edan nggak tuh? Dan ingat, ini perputaran ekonomi real di ekosistem gamenya guys. Jadi siapa yang taktiknya paling jenius dan dia yang bakal bawa pulang duitnya. Waduh, mendadak jadi sultan gak sih? Nah, berhubung kita baru bikin akun, jadi kita skip dulu hadiahnya guys. Fokus kita kali ini yaitu membangun sebuah tim kecil agar menjadi salah satu tim terbaik di Liga Spanyol. Dan setelah nanti kita sukses membuat tim yang cukup kuat, baru setelah itu kita coba untuk bersaing dapetin hadiahnya. Dan saya yakin sih, suatu saat nanti saya bakal juara dan kita bisa mendapatkan hadiahnya guys. Wow, bisa bangunan rumah, edan nggak tuh? Tapi ya saya tahu sih jalannya itu nggak bakal gampang. Kalau kita mundur ke babak sebelumnya, tensi persaingannya itu udah panas banget dari babak 32 besar. Di sini klub-klub daerah benar-benar saling bantai guys. Laskar Mataram menang tipis 1-0 atas Yogyakarta. Martapura nyukur Balikpapan dengan skor 2-0 dan Cilacap unggul 1-0 dari Jakarta. Dan malah banyak laga super ketat yang kudu selesai lewat drama adu penalti, kayak Jayapura vs Bogor, Makassar versus Medan, sampai Banda Aceh yang kudu legowo pas kalah totosan dari Sidoarjo. Asli kompetisinya keras banget coy. Nah, setelah lewatin fase gugur yang berdarah-darah tadi, sekarang turnamen ini udah masuk ke babak puncak. Di semifinal kemarin, Laskar Mataram berhasil nendang Lamongan dengan skor 1-0. Sedangkan Tangerang sukses melibas Sidoarjo dengan skor telak 3-0. Dan akhirnya, laga pamungkas alias babak final bakal mempertemukan duel sengit antara Laskar Mataram melawan Tangerang. Asli, seru banget guys. Keren banget asli guys. Gengsi daerah dapat dan hadiah miliaran udah di depan mata. Kebayang nggak sih? Pusingnya manajer kedua tim pas lagi ngeracik formasi sekarang. Botak-botak tuh manajer. Tapi nggak cuma di lokal aja sih guys. Kiblat sepak bola dunia alias benua Eropa punya panggung yang nggak kalah megah. Di sini ada kompetisi kasta tertinggi yang namanya itu anggap aja Euro Cup lah. Formatnya rapi banget, mirip aslinya. Jadi ada fase grup, dari grup A sampai grup H. Nah, klub raksasa Eropa ngumpul semua di sini pakai nama plesetan unik, tapi tetap bawa nama kotanya, guys. Kayak Manchester Blue, atau mungkin Manchester City, Madrid White, atau mungkin Real Madrid, Leverkusen, Barcelona, sampai Paris. Nah, buat bisa lolos dari fase ini, kedalaman squad sama rotasi pemain kalian bener-bener bakal diuji, guys. Dan pas masuk ke fase gugur, tensinya makin nggak masuk akal, bos. Babak 16 besar baru aja kelar. Martial ngamuk ngebantai Salzburg dengan skor telak 6-0. Sedangkan Madrid kudu berjuang sampai titik darah penghabisan lewat adu penalti lawan Beograd Red. Dan di babak perempat final nanti kita bakal disuguhin big match yang ditunggu-tunggu, yaitu Martial ditantang Real Madrid dan Galata bakal nyoba nahan gempuran Barcelona. Asli, ini sih bener-bener perang taktik tingkat tinggi ya guys ya. Keseruan di Eropa nggak berhenti di situ aja guys. Ada kompetisi Eropa lainnya namanya Piala Pemenang. Nah, turnamen yang satu ini jalannya malah lebih cepat dan sekarang udah dapat 2 finalis terbaiknya. Jadi setelah lewatin drama semifinal yang sangat ketat, Newcastle dan Kiev sukses melaju ke babak final buat tentuin siapa yang paling layak ngangkat trofi. Nah, lihat kemegahan kompetisi Eropa gini, target jangka panjang saya jelas dong guys, yaitu pengen bawa Antequera merangkak naik dari kasta bawah sampai nanti kita bisa dengerin anthem Eropa berkumandang di stadion kita sendiri guys. Asli, seru banget. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang paling penting dan pasti bikin kalian penasaran dari tadi. Bang, gimana sih sistem keuangan sama pembayaran di SoccerPods? Oke, seperti yang saya senggol di awal, game ini pakai sistem keuangan berbasis kripto guys.
Jadi kalau kalian klik menu profil di pojok kanan atas, kelihatan tuh ada pilihan buat kirim SPC, top up, akun, sampai menu rujuk temen. Semua transaksinya tercatat dan transparan banget di jaringan blockchain. Nah, pas kita buka menu akun, di sini kelihatan kalau akun game kita bisa langsung dihubungin ke dompet kripto populer kayak MetaMask. Di dalamnya ada beberapa aset atau token yang dipakai buat transaksi game. Mulai dari WCHI, POL, token internal SVV, sampai USDC yang nilainya stabil ngikutin dolar Amerika. Jadi, hadiah turnamen miliaran rupiah yang kita bahas tadi semuanya bakal berputar dan masuk lewat dompet digital ini, guys. Kerennya lagi, kita bisa pakai fitur kirim SPC langsung antar pemain. Jadi kalau kalian mau transfer saldo ke sesama manajer lain, tinggal pasang nama pengguna tujuan sama jumlah uang yang mau dikirim. Tapi ingat guys, ada peringatan kuning di situ. Namanya peka huruf besar kecil alias case sensitive. Dan sekali dikirim nggak bisa di cancel. Jadi kalian harus benar-benar teliti ala manajer keuangan profesional guys. Jangan sampai salah ketik ya guys ya. Kalau salah ketik udah amsyong duit kalian guys. Terus, gimana cara mulainya kalau mau top up bang? Tenang guys, caranya udah dipermudah banget lewat layanan pihak ketiga yang terintegrasi di gamenya. Contohnya nih guys, kalau kita mau beli kripto langsung ke wallet, kita tinggal masukin nominalnya. Di sini simulasinya beli senilai 250 euro yang nantinya otomatis dikonversi jadi sekitar 286 USDC di jaringan Polygon Network. Jadi praktis banget dan nggak pakai ribet. Nah, buat metode pembayarannya juga udah lengkap banget loh guys. Kalian tinggal pilih mana yang paling nyaman. Bisa transfer bank, kartu Visa atau Mastercard, sampai yang paling kekinian pakai Apple Pay atau Google Pay yang prosesnya cuma hitungan menit. Nah, buat kalian para manajer taktis yang udah nggak sabar pengen ngerasain serunya ngeracik taktis sekaligus ngebangun aset klub di Soccer Plus, buruan langsung daftar sekarang guys. Dan link rujukan resminya udah saya siapin di kolom deskripsi video ini. Nah, nanti kalian tinggal klik aja lalu daftar. Setelah itu mari kita mulai karir manajerial pertama kita di game ini ya guys ya. Siapa tahu setelah kita mulai paham gimana cara mainnya seperti main game Top 11, nantinya kita bisa dapat penghasilan tambahan dari game ini guys. Jadi ini yang dinamakan hobi tapi menghasilkan ya guys ya. Ya, mudah-mudahan sukses sih. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin malas top up dan kalian ingin main game ini secara gratis juga tetap bisa loh guys. Jadi jangan khawatir, buat kalian yang tetap pengen dapat hiburan tanpa keluar duit pun, kalian tetap bisa main dengan santai. Yang terpenting kalian konsisten login tiap hari dan rawat tim kalian dengan baik biar performa tim kalian tetap bagus sepanjang musim guys. Gitu caranya. Sama kayak di game Top 11, kalian nggak mesti top up. Yang penting kalian pahami dulu cara mainnya, baru kalian bisa juara. Nah, di game ini juga sama sistemnya. Oke, setelah kalian paham masalah duit, sekarang mari kita masuk ke bursa transfer. Nah, kalau kita lihat di menu pasar ini, berburu atau jual beli pemain Eropa atau Amerika mah udah biasa banget gak sih? Udah bosen guys, pemain rating tinggi bertebaran ada di mana-mana. Dan jujur, buat saya itu kurang menantang guys. Cia, sombong banget asli. Oh ya, tapi perlu kalian tahu kalau di game ini ada aturan ketat. Jadi transfer pemain dibatasin cuma 7 yang masuk dan 7 yang keluar per klub tiap musimnya guys. Makanya setiap slot transfer itu berharga banget dan nggak boleh ngasal-ngasalan guys. Nggak boleh asal ya guys ya. Tapi menurut saya justru itu sih letak keseruannya. Dan jujur, proyek besar saya di game ini ada di transfer Asia guys. Di menu pencarian agen ini kita bisa filter bakat sepak bola berdasarkan negara asal mereka. Target utama saya jelas dong, pengen buru talenta lokal Indonesia dan regional Asia. Terus kita gembleng lewat akademi terstruktur sampai nantinya mereka bisa bersaing jadi pemain terbaik di Eropa. Gila gak tuh? Nah, langkah awal pertama kita bisa berburu pemain di daftar bangku cadangan bebas khusus wilayah Indonesia, guys. Di sini ada banyak banget aset potensial yang statusnya free agent alias gratisan. Widih, yang penting gratis. Lihat, ada nama-nama pemiliar kayak Roy Ivansyah yang punya rating awal 64 di usia 25 tahun. Ada juga gelandang senior Adi Setiawan sampai daun muda potensial yang nilai kontraknya dan juga gajinya masih ramah banget sih buat kantong klub kita, guys. Terlebih kita gratisan. Intinya itu. Dan kalau kita bedah profilnya satu-satu, statistik mereka menurut saya sih menarik banget buat dipoles. Contohnya si Roy Ivansyah dengan atribut tembakan dan tackle di angka 60-an guys, atau kiper muda Dapa Algasami Setiawan yang baru berumur 18 tahun dengan rating awal 59. Pemain muda seger kayak Dapa inilah yang punya grafik rating menanjak kalau kita latih dengan bener guys. Status moral mereka juga bahagia banget dan mereka mau perpanjang kontrak. Jelas sih, ini udah pas banget buat investasi jangka panjang buat klub kita ya guys ya. Oh ya,
Jadi nggak cuma Indonesia aja sih, karena nantinya radar scouting kita tuh bakal meluas ke negara tetangga kayak ke Malaysia. Kita bisa pantau gelandang bertahan muda kayak Muhammad Adam Haris dengan rating 59 di usia 20 tahun. Sementara di Singapura pilihannya malah lebih melimpah buat anak umur 17 tahun kayak si Rai Pehbai Junwen atau si Yandi Ridki dengan harga tawaran yang murah meriah ya guys ya. Bayangin, kalau bocah ajaib dari Asia Tenggara ini kita latih secara konsisten dari umur belasan sampai ratingnya meledak dan jadi buruan klub raksasa Eropa, pasti ada kepuasan tersendiri buat kita ya guys ya. Iya nggak sih? Nah, sekarang kita bedah fitur paling unik dan paling gokil di game Soccerverse yang nggak bakal kalian temuin di game bola biasa, yaitu menu pengaruh alias fitur influencer. Di game ini, setiap pemain itu ibarat saham yang bisa kita miliki porsinya guys. Contohnya, kita lagi buka profil kiper top Borussia Dortmund, yaitu si George Kobel. Di sebelah kanan ada bursa perdagangan tempat kita bisa pasang order beli atau jual buat dapetin nilai pengaruh si pemain pakai saldo SBC kita guys. Kerennya lagi, biar kita nggak buta pas investasi, ada fitur kalkulator pembayaran ini guys. Kalkulator ini fungsi utamanya buat simulasi hitung-hitungan berapa potensi keuntungan atau balik modal yang bisa kita dapat dari setiap porsi pengaruh pemain yang kita beli nanti. Misal nih guys, kita simulasiin beli 1000 pengaruh George Kobel. Setara kepemilikan 0,1% berdasarkan hitungan kalkulator. Dengan estimasi modal awal sekitar 3,49 USD. Perkiraan pendapatan bulanan kita ada di kisaran 0,034. Nah, dalam satu musim penuh, total estimasi duit yang masuk kantong kita sebesar 0,2 alias kita dapat untung bersih sekitar 5,9% per musim. Jadi ini sih lumayan banget kan buat nambah pendapatan pasif income ke kita guys. Pertanyaannya, duit untung itu datang dari mana bang? Oke guys, jadi udah dijelasin secara transparan banget di sini guys. Pendapatan kita dihitung dari akumulasi gaji si pemain, bagian hadiah turnamen, sampai bonus performa dia di lapangan. Simulasi ini tuh dihitung kalau si pemain main penuh 38 laga semusim alias 100%. Lalu ada hitungan bonus clean sheet juga, kemudian gol sampai assist juga. Jadi makin gacor pemain yang kita punya sahamnya di dunia nyata, makin tebal juga cuan yang ngalir ke dompet kripto kita guys. Nah, kalau kalkulasinya dirasa udah cocok, kalian tinggal klik tombol perdagangkan di bawah buat langsung sikat di pasar guys. Oke, sekarang mari kita lanjut ke fitur yang nggak kalah gokil dan benar-benar nentuin nasib klub kita di game ini, yaitu menu suara alias voting. Di game Soccerverse, kalian nggak bisa asal tunjuk posisi pelatih atau nahan jabatan sesuka hati. Karena game ini pakai sistem blockchain yang demokratis, jadi posisi manajer atau keputusan penting klub itu mutlak ditentukan lewat voting suara terbanyak guys. Kalau kalian punya saham pengaruh gede di seorang pemain atau klub, kalian punya power buat ikut tentuin masa depan karir mereka, ya guys ya. Gimana? Seru kan? Semuanya serba transparan dan dikendalikan langsung sama komunitas game ini ya. Oke, dan sekarang mari kita bedah menu yang paling seru buat kalian yang suka riset dan scouting pemain, yaitu menu basis data. Di sini, kalian bisa lihat peta kekuatan sepak bola di game Soccerverse dari berbagai negara secara transparan. Mulai dari Inggris di urutan teratas dengan kapitalisasi pasar 2,13 juta USD, disusul Italia, Spanyol, Jerman, sampai Prancis guys. Dan kita juga bisa pantau negara mana yang perputaran duitnya itu paling kencang, klub terbanyak, sampai negara yang lagi banyak lowongan kerjaan guys. Gimana? Asik banget kan datanya? Coba kita klik negara Inggris. Nah, begitu masuk, kita langsung disuguhin data lengkap. Total ada 200 klub dan 5.592 pemain di sana guys, dengan 24 lowongan kerja yang masih open. Kalau kita lihat ke bawah, struktur liga di Inggris ini jelas gemuk banget guys. Mereka punya total 10 tingkatan divisi liga, dari English divisi 1 sampai English divisi 10. Dan di sebelah kanan tiap divisi kita bisa langsung lihat grafik tren volume pasarnya guys. Di Italia perputaran uangnya sedikit di bawah Inggris sih, dengan kapitalisasi sebesar 1,4 juta dolar, memayungi 100 klub dan 2.708 pemain. Beda sama Inggris yang punya 10 divisi. Jadi struktur kompetisi di Italia ini lebih ramping karena memang cuma punya 5 tingkatan divisi aja. ITA divisi 1 sampai 5. Dan saat ini tercatat ada 3 lowongan kerja yang kebuka di sana guys. Terakhir, mari kita intip isi dari kasta tertinggi sepak bola Inggris, yaitu English Divisi 1. Persaingan di sini ketatnya minta ampun guys. London Red ada di puncak klasemen dengan raihan 65 poin, tapi ditempel ketat sama Crystal Palace. Dan disusul Liverpool di posisi ketiga.
Nah, lewat fitur basis data yang super duper lengkap ini, jadi kita bisa gampang banget analisis peta persaingan liga, pantau tim lawan, sampai nyari celah karir paling menjanjikan. Jadi pastiin kalian manfaatin fitur ini sebaik-baiknya ya guys ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like dan juga subscribe ya guys ya. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Soccer Indonesia.